assalamualaikum, welcome back to my channel Aisyah-Tur. Oke teman-teman semuanya, spesial banget untuk hari ini aku mau share sama kalian gimana sih caranya kita meningkatkan penjualan di marketplace hanya dengan chatting doang gitu teman-teman ya. Nah, untuk masalah chatting ini beneran sensitif banget teman-teman, dan ini tuh sepele banget tapi sering dihiraukan atau diabaikan oleh para seller-seller OSOP ya. Jadi kayak wajib banget nonton video ini sampai habis, no skip-skip, karena di sini aku bakal mengulas kupas tuntas semuanya teman-teman ya, tips dan triknya, kemudian poin-poin penting yang wajib kalian perhatikan nih ya, terutama buat kalian yang tokonya di marketplace-nya tuh udah rame banget gitu. Dan ini masalah chat ini bener-bener penting banget untuk menarik customer, dan aku juga bakal ngasih tahu sama kalian gimana sih caranya kita menarik customer hanya dengan melalui chatting doang. Nah, pastikan sebelum kita lanjut ke videonya, kalian sudah tekan dulu tombol subscribe-nya yang ada di bawah ini, nyalakan juga lonceng notifikasinya biar kalian selalu mendapatkan informasi update dari aku seputar rekomendasi supplier dan juga seputar tips bisnis online yang lainnya. Oke? Nah, teman-teman, masalah chat ini tuh sangat sepele sekali ya. Mungkin cuma chat doang gitu ya, tapi kalian jangan salah teman-teman ya, ini tuh bakal berdampak besar banget kalau misalkan kita abaikan, tapi justru malah sebaliknya, ini bakal membawa manfaat yang sangat besar sekali kalau misalkan kita melakukannya dengan penuh atau dengan totalitas. Sebagai seller online shop, kalian pasti tahu benar teman-teman ya, bahwasanya performa chat ini sangat berpengaruh besar buat meningkatkan performa toko kita, atau malah sebaliknya, buat menurunkan performa toko kita. Karena tahu sendiri teman-teman ya, ini tuh ada targetnya. Jadi buat kalian semuanya yang mungkin sekarang ini lagi star seller nih ya, kalau sampai performa chat toko kalian itu bener-bener menurun ya, atau nggak target, star seller kalian bakal dicabut oleh pihak marketplace, bener kan ya. Nah, kemudian buat yang nggak star seller gimana kak? Apakah aman? Nggak juga teman-teman ya, karena customer, apalagi reseller, dropshipper nih ya, mereka tuh juga bakal mempertimbangkan kualitas chatting kalian. Jadi performa chat kalian tuh seperti apa sih, seperti itu mereka juga bakal mempertimbangkan sebelum mereka order ataupun mereka gabung menjadi reseller maupun dropshipper kalian. Singkat ceritanya kayak gini teman-teman ya, sebelum para reseller maupun para dropshipper gabung nih ya, ngambil barang-barang dari toko kalian, mereka juga bakal melihat chatting kalian tuh cepat apa enggak sih gitu. Kalau misalkan chatting kalian tuh lama nih ya, kayak sehari 2 hari baru dibales gitu kan ya, misalkan performa chat kalian cuma 60% atau 50% doang, mereka pasti nggak akan ngambil barang-barang dari toko kalian untuk dijual lagi. Kenapa? Karena mereka mikir nanti saat gue mau order barang, dia ngebales chatnya lama lagi, nanti customer gue juga bakal kabur lagi, mending gue milih sama toko yang lain aja deh. Pasti mereka juga bakal berpikir seperti itu. Nah, sekarang kita bicara masalah totalitas nih teman-teman ya. Kalau misalkan kita sebaliknya nih, kita bener-bener totalitas banget ngebalesin chatting customer, ini kayak gimana sih dampaknya? Nah, untuk totalitas di sini itu nggak cuma dari segi kecepatan membalas aja teman-teman ya, tapi juga dari kualitas kita membalas gitu loh. Jadi nggak cuma asal cepet aja, tapi kita juga harus memperhatikan kualitas atau isi dari pesan yang kita kirim. Apakah isinya tadi tuh bisa menarik customer buat beneran order, bahkan repeat order lagi atau enggak. Nah, aku bakal ngasih 5 tips sederhana untuk kalian ngebalesin chat customer gimana sih yang bagus dan yang menarik gitu teman-teman ya. Untuk yang pertama adalah fast respon ya. Ini pengalaman pribadi aku sendiri. Aku tuh pengen beli sepatu gitu teman-teman ya. Kemudian aku tuh bener-bener butuh cepet banget. Aku udah mau filter ya. Ini toko udah star seller, penjualannya juga rame, harganya juga yang paling murah daripada yang lainnya, ulasannya juga bagus gitu ya. Oke, aku pengen order yang itu. Nah, saat aku chat si penjualnya tersebut ya, nanyain ketersediaan size yang aku pengen, dia tuh ngejawabnya lama banget ya, sehari 2 hari, bahkan itu belum dibalas-balas. Akhirnya aku kabur ke toko sebelah yang mana harganya memang di atasnya itu sih ya, jauh lebih tinggi dan penjualnya emang gak serame itu. Akhirnya aku order di toko tersebut gitu. Nah, ini bener-bener pengalaman banget teman-teman ya, karena customer itu kebanyakan lebih suka sama yang fast respon, yang responnya tuh beneran cepet banget. Mereka nggak bakal nunggu lama-lama gitu loh, karena customer sekarang itu kan manja banget ya, maunya yang cepat, akurat, dan juga jelas, cepet gitu maunya ya. Kemudian untuk tips yang kedua yaitu ramah. Usahakan kalian selalu ramah saat membalas chat dengan customer teman-teman ya. Jadi saat customer tanya, sis ini barangnya ready nggak? Jangan sampai kalian tuh cuma jawab ready. Enggak, cuma kayak gitu aja, jutek banget gitu teman-teman ya. Kalau aku pribadi ya, kalau misalkan ada penjual yang bener-bener ngebalas kayak gitu, aku nggak bakalan order di tempat itu lagi, karena aku ngerasa wah gila, nggak nyaman banget gitu ya. Kemudian untuk tips yang ketiga, tawarkan voucher toko ataupun voucher diskon kepada customer kalian. Nah, ini penting banget teman-teman ya. Saat customer tersebut udah chat sama kita, selalu tawarkan sama dia, silahkan order sis, buruan gitu, kita lagi ada voucher nih, silahkan melakukan pemberian 200.000 sis, karena untuk minimal pembelian 200.000 bakal ngedapetin diskon sekian persen, seperti itu. Itu ngebikin customer itu jadi tertarik buat order dalam jumlah yang banyak, atau tertarik buat buruan order teman-teman ya.
Karena nggak semua customer itu tahu bahwasanya toko kalian itu punya voucher kayak gitu loh. Jadi wajib banget untuk kalian menawarkan voucher toko atau voucher follow toko atau mungkin voucher diskon yang lainnya yang dari toko kalian. Kemudian untuk tips yang keempat, menawarkan produk lain. Nah, ini penting banget teman-teman ya. Jangan sampai saat produk yang dipengen customer itu kosong, kalian cuma jawab kosong. Kosong sis, kayak gitu aja jangan sampai. Kalian wajib banget menawarkan produk lain ya. Misalkan kayak gini, aduh maaf banget nih sis, produk yang sis pengen ini kosong, tapi kita ada produk lain loh yang modelnya hampir mirip, tapi ini lagi best seller banget, harganya juga lagi ada diskon nih, atau mungkin lagi ada promo nih, seperti itu. Jadi pastikan nih ya, agar customer tuh tetap order di tempat kita gitu loh. Jadi pastikan untuk kalian menawarkan produk-produk serupa atau mungkin produk-produk yang best seller lainnya dari toko kalian. Kemudian tips sederhana yang lainnya, yang kelima adalah ucapkan terima kasih. Nah teman-teman, ini sepele banget dan bener-bener sangat sederhana sekali, tapi ini wajib banget kalian ucapkan di sini teman-teman ya. Selalu mengucapkan, oke sis segera di order, terima kasih kayak gitu. Oke sis kita tunggu orderannya ya, thank you kayak gitu. Ini bener-bener sederhana banget tapi bisa ngebikin customer itu ngerasa lebih dihargai, dan ini wajib banget kalian lakukan saat kalian chatting dengan customer. Nah itu tadi 5 tips sederhananya teman-teman ya. Kemudian ada beberapa hal juga yang wajib kalian ketahui nih ya, terutama buat kalian yang punya toko online atau toko di marketplace dan sekarang itu udah rame banget teman-teman ya. Ada beberapa hal yang wajib banget kalian ketahui. Untuk yang pertama, kalian wajib banget antusias ngebalesin chat yang masuk dari customer ya, walaupun mereka cuma tanya-tanya doang. Open dropship nggak sis? Open reseller nggak sis? Barangnya ready nggak sis? Nah mereka ini tuh adalah customer teman-teman ya, customer yang kemungkinan besar nanti bakal order di tempat kalian atau mungkin bakal menjadi pelanggan tetap di tempat kalian. Jadi pastikan kalian selalu menjawab dengan antusias kepada mereka. Kemudian untuk yang kedua, selalu follow up customer yang udah check out tapi mereka belum bayar. Nah ini juga penting banget teman-teman ya, untuk kalian mengingatkan dia agar segera membayar biar nggak expire ya, atau mungkin biar barangnya itu nggak cepet kehabisan dia, seperti itu. Jadi pastikan kalian selalu memfollow up customer yang udah check out tapi mereka masih belum bayar. Kemudian untuk yang ketiga, follow up customer saat barangnya sudah datang. Nah ini sepele banget tapi ini juga penting banget untuk kalian perhatikan teman-teman ya, karena kayak gini, saat barang datang nih ya, bisa jadi mereka tuh kayak pengen ngasih rating 3 atau mungkin ngasih rating 4 kayak gitu teman-teman ya. Nah pastikan kalian mau follow up dia, jadi tanya sama dia, halo sis selamat siang, gimana Pak, apakah barangnya sudah datang? Jangan lupa untuk memberikan bintang 5 untuk toko kita ya sis, semoga Anda sehat selalu dan kita tunggu next order, terima kasih. Cuma simple kayak gitu aja, tapi mereka ngerasa wah care nih orang ini sama gue gitu kan ya. Yang awalnya mereka tadi tuh pengen ngasih rating 4 mungkin ya, setelah mereka kalian follow up tadi, mereka tuh bakal ngerasa nggak enakan gitu ya, namanya orang Indonesia ya, kebanyakan nggak enakan ya. Jadi mereka bakal ngerasa ya udah deh gue kasih rating 5 aja, seperti itu. Jadi ini bisa menambah poin plus untuk kalian. Kemudian untuk yang keempat, follow up customer yang udah pernah beli. Nah ini juga penting banget nih teman-teman ya. Misalkan si A udah pernah order daster di tempat kalian, nah kalian juga bisa memfollow up dia gitu kan ya. Halo sis, untuk daster yang favorit banget nih yang pernah sis order, sekarang lagi ada diskon nih, sekarang lagi ada promo nih, lagi ada produk baru nih, seperti itu. Dan untuk yang ini kalian bisa banget menggunakan broadcast ya. Untuk yang kelima, dan ini bener-bener wajib banget kalian tahu teman-teman ya, saat kalian punya toko di marketplace, untuk masalah chatting wajib banget kalian yang mengakhirinya teman-teman ya. Intinya seperti ini, kalian sebagai seller nih ya, dan dia sebagai pembeli gitu kan ya, wajib banget kalian yang mengakhiri chattingnya. Jadi saat kalian bilang oke sis terima kasih gitu, terus dia akan bilang sama-sama sis, jangan biarkan itu berhenti chatnya di dia gitu. Jadi setelah dia bilang sama-sama, kalian wajib banget bilang thank you, paling nggak emoticon, kalau nggak apa seperti itu teman-teman ya, karena ini juga mempengaruhi performa chat kalian. Karena teman-teman ya, di sistemnya Shopee atau Lazada atau Tokopedia dan sebagainya, yang terakhir ngebales chat ini emang seharusnya si seller sendiri atau penjual sendiri. Kalau misalkan yang terakhir ngebales chat ini adalah si pembeli, itu performa toko kalian nih ya, untuk chatnya itu bakalan menurun, karena dianggapnya kalian tuh nggak ngebalesin chat dari si customer ini gitu loh. Jadi kayak seakan-akan mereka chat tapi kalian nggak ada ngebales lagi gitu loh. Jadi wajib banget untuk yang ini chatnya berhenti di kalian. Nah dari semua yang udah aku jelasin di awal tadi teman-teman ya, kebuktikan kalau performa chat ini beneran sangat berpengaruh besar untuk meningkatkan performa toko kalian, bahkan meningkatkan penjualan kita ya. Ibaratnya kita saat mancing, si ikan itu tuh udah menggigit umpan kita gitu loh. Tergantung cara kita nariknya tuh kayak gimana biar kita berhasil mendapatkan ikan tersebut gitu kan. Nah yang jadi masalah sekarang adalah kalian ada waktu nggak sih buat ngurusin itu semua kan kayak gitu teman-teman ya. Karena untuk totalitas sendiri dalam masalah chat ini,
kita benar-benar harus meluangkan banyak waktu, banyak tenaga, dan juga banyak pikiran teman-teman. Kita harus menawarkan voucher toko, kita harus fast respon, kita harus menawarkan produk lain, kita harus ini, harus itu, harus ramah dan sebagainya. Apalagi kalau misalkan kalian tuh cuma sendirian teman-teman ya, kalian pasti bakal kelabaan banget kan ya. Kalian ngurusin penjualan, ngurusin packing, nganter ke ekspedisi, ngurusin chatting yang bener-bener masuknya tuh banyak banget. Pasti kalian juga bakal pusing banget gitu loh. Nah untuk yang ini teman-teman ya, mungkin kalian punya solusi. Solusinya adalah kalian wajib banget merekrut karyawan ya, atau memperkerjakan orang lain untuk khusus ngurusin chatting kalian. Tapi kalau misalkan kalian ngerekrut karyawan, pasti juga bakal menambah pengeluaran kalian yang tentunya nggak sedikit juga gitu kan ya. Kalian harus menggaji dia, harus nyewa kantor, nyediain alat-alat, bayar listrik, air, paket internet, dan sebagainya. Pasti juga bakal menambah pengeluaran gitu kan ya. Apalagi di masa pandemi yang seperti sekarang ini, kita harus meminimalisir pengeluaran. Nah untuk yang ini teman-teman ya, kalian sudah benar-benar mentok banget ya. Banyak chattingan masuk, kita harus totalitas, tapi kita nggak ada waktu, kita nggak bisa merekrut karyawan. Nah aku ngerekomendasiin banget buat kalian gabung sama Commerce. Nah seperti biasa aku kalau misalkan ngasih rekomendasi nggak akan setengah-setengah ya, semuanya bakal aku tunjukin sama kalian ya. First aku mau jelasin dulu sebenarnya apa sih Commerce ini. Jadi Commerce ini tuh adalah startup berbasis teknologi yang mendukung para pebisnis online dan juga UMKM yang ada di Indonesia. Jadi Commerce ini dia tuh terinspirasi dari banyaknya para pebisnis online maupun UMKM yang nggak punya waktu serta nggak punya cukup pengetahuan untuk mengelola bisnis mereka. Nah, si Commerce ini sendiri, dia itu menyediakan talent-talent yang sudah melalui pendidikan dengan kurikulum yang up to date, sesuai dengan kebutuhan para pebisnis online, sehingga talent-talent tersebut siap untuk bisa diterjunkan di lapangan. Nah, kenapa kok menurut aku pribadi si Commerce ini beneran recommended banget, dan kenapa kok banyak banget sekarang para pebisnis online, bahkan UMKM, bergabung sama si Commerce ini sendiri teman-teman yang ngepakai jasanya dia. Jadi untuk yang pertama teman-teman ya, dia itu punya talent yang berkualitas dengan talent lead yang kompeten dan juga fast respon. Kemudian untuk yang kedua, gaji pokok yang rendah. Jadi teman-teman ya, kalau misalkan kalian sekarang itu lagi ada di kota-kota besar nih ya, otomatis UMR-nya kan tinggi ya. Misalkan di Jakarta 4 juta lebih, di Surabaya juga 4 juta lebih, di Batam 4 juta lebih kayak gitu ya. Tapi kalau misalkan kalian gabung sama Commerce ini, kalian tuh jangan khawatir karena UMR di kota mereka itu terbilang sangat rendah sekali. Jadi tentunya kalian nggak perlu pusing-pusing ngepikirin gaji yang sangat besar untuk ngebayar si talent tersebut, karena gajinya tuh sangat rendah sekali ya. Nanti kita bakal langsung lihat ke websitenya dia. Kemudian untuk yang ketiga, kalian tuh nggak perlu mengeluarkan fixed cost ya, kayak sewa kantor, bayar listrik, air, internet, dan sebagainya. Tuh kalian nggak perlu ngepikirin itu, karena untuk talentnya sendiri mereka tuh ada di kantornya Commerce ini sendiri. Kemudian untuk yang keempat, mereka para talent-talentnya itu udah di training SDM dan evaluasi kinerja untuk menjaga performa. Kemudian untuk yang kelima, tidak terikat kontrak. Yang untuk yang ini teman-teman ya, kalian tuh bebas banget berhenti kapan aja ya. Jadi kalian tuh nggak perlu ngerasa nggak enakan buat memberhentikan talent tersebut gitu loh, buat memberhentiin karyawan. Lain ceritanya kalau misalkan kalian punya karyawan sendiri teman-teman ya, terus pendapatan lagi menurun nih ya, otomatis kalian udah nggak bisa lagi menggaji karyawan, nggak bisa lagi bayar sewa kantor dan sebagainya. Kalian pasti bakal nggak enak kan ya mau memberhentiin si karyawan tersebut. Lain halnya sama kalau misalkan kalian gabung sama si Commerce ini sendiri, kalian jadi bisa lebih bebas aja gitu. Nah sampai sini kalau misalkan kalian masih belum jelas, aku bakal persempit aja biar kalian lebih tahu, lebih paham teman-teman ya. Intinya si Commerce ini sendiri dia tuh punya talent-talent yang sudah terlatih nih ya, yang udah pinter banget, yang siap ngebantuin bisnis online kalian, yang siap ngebantuin kalian buat ngebalesin chatting-chatting customer tadi itu biar cepet closing dan performa chat di toko kalian tuh jadi semakin meningkat kayak gitu. Oke, mungkin ada beberapa pertanyaan dari kalian teman-teman ya. Terus talentnya nanti harus datang ke tempat kita nggak kak? Enggak teman-teman ya. Jadi talent-talentnya itu nanti itu bekerjanya dari kantornya Commerce ini sendiri. Tentunya kalian nggak perlu nyediain kantor buat si talent tersebut. Terus masalah gaji gimana kak? Nah seperti yang udah aku jelasin di awal tadi teman-teman ya, untuk masalah gaji nanti kalian bisa mendiskusikan sama si staffnya mereka ya. Nanti untuk linknya di description box aku ya, websitenya. Atau kalian juga bisa banget langsung WhatsApp aja ke staffnya mereka. Karena untuk masalah gaji sendiri dijamin dia tuh paling rendah teman-teman ya, karena UMR di kotanya tuh sangat rendah sekali. Terus kak untuk masalah data punya kita aman gak sih nanti tuh? Nah kalian jangan khawatir teman-teman ya, untuk data kalian tuh bakal aman banget kok ya, karena si talent-talent tersebut hanya bisa mengakses fitur-fitur chat aja kayak gitu kan ya. Untuk yang masalah data-data yang lebih sensitif seperti pencairan dana, data komisi kalian dan sebagainya, itu nanti tetap kalian yang mengurus atau yang menghandle, karena kan passwordnya nanti tetap kalian yang megang. Nah oke teman-teman, biar kalian tuh lebih tahu dan juga lebih paham, langsung aja kita menuju ke websitenya Commerce berikut ini ya. Jadi untuk linknya nanti bakal aku cantumin lengkap banget di description box aku. Kalian langsung tinggal klik aja dari situ, langsung aja kita menuju ke websitenya dia. Check it out.
Nah, oke teman-teman, setelah kalian klik link yang ada di description box aku, kalian nanti bakal langsung diarahkan ke websitenya Commerce ini teman-teman ya. Silakan kita bisa scroll lagi ke bawah. Kita bisa lihat di sini sudah ada 352 partner, ada 623 talent customer service, 72 talent advertiser. Kalian bisa cek di sini teman-teman ya. Oke, kita bisa scroll lagi ke bawah nih ya. Kalian bisa lihat-lihat di sini semuanya nih teman-teman ya, keuntungan berkolaborasi dengan commerce ini sendiri, layanannya. Jadi di sini tuh ada customer service, ada advertiser, ada admin marketplace, ada admin sosial media nih ya yang nantinya bakal akan datang. Kemudian kan juga bisa cek-cek nih ya, apa sih kata partnernya mereka. Kalian bisa lihat di sini. Kemudian penghargaan yang udah diperoleh sama Commerce ini sendiri itu juga apa aja, telah diliput oleh media apa aja. Silahkan kalian bisa cek di sini teman-teman ya. Nah, untuk info selengkapnya nih teman-teman ya, alamatnya, nomornya, kontaknya, semuanya bisa kalian lihat juga di sini. Pokoknya lengkap banget nanti di websitenya dia. Silahkan kalian bisa langsung klik aja. Kemudian kalau misalkan kalian sudah oke nih ya, pengen langsung gabung sama si Commerce ini sendiri, kalian bisa langsung aja klik di sini, hubungi mereka nih ya via WhatsApp di sini untuk info lebih lanjutnya nanti. Nah, oke teman-teman, itu tadi tips dari aku dan juga rekomendasi dari aku untuk meningkatkan performa toko kita dari chat teman-teman ya. Semoga ini bisa bermanfaat buat kalian semuanya. Dan menurut aku pribadi beneran teman-teman ya, untuk masalah chat ini beneran sangat sensitif banget dan juga penting banget. Dan menurut aku pribadi, commerce ini juga beneran solusi banget sih ya, karena ini tuh bisa banget menghemat pengeluaran kita ya. Seperti yang udah aku jelasin di awal tadi, kita nggak perlu nyiapin kantor, listrik, air, dan sebagainya. Apalagi di masa pandemi yang seperti sekarang ini, kita harus meminimalisir pengeluaran ya. Kemudian juga kita juga bisa meminimalisir waktu teman-teman ya. Jadi kita nggak cuma itu melulu seharian ngurusin ngebalesin chat satu itu kagak perlu. Waktu kita jadi lebih produktif buat ngurusin strategi bisnis dan juga hal-hal yang lainnya. Jadi semoga ini bisa membantu banget buat kalian semuanya teman-teman ya. Terima kasih banyak udah nonton video aku sampai habis. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.